Parah. E-sport. Ya maju. Kau itu lebih ke toksiknya. Mekanik mah iya kalah, adu bacot aja kita. Ya, standar pemain MLBB ya. Season ini apalagi aku suka lihat permainan Geek sih. Oh, Geek. Ya, Geek. Ngutak-ngatik draftnya brengsek Iya, ya. Natali pakai Romer gitu kan. Terry Zila. Romer itu tuh menarik tuh. Yang keren tuh dia ngelepas link hero lagi OP-OP-nya dikasih ke Kyrie. Ternyata di ujung ada Natalia kan. Iya, Mampus gak makanya dia kepredict. cukup oke gitu. Gila. Coba apa? Yang dia lagi berantem nih. Nah, Terus istrinya malah keluar. Si Gopeng ini bukan minta maaf, malah satu rank dulu. Dia pikir istrinya lama, balik lagi. Beneran. iya. Beneran. Makin dibantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sporters. Sebuah konten olahraga yang mengupas tentang olahraga tapi tidak tuntas. Tidak tuntas. Nah, masih bersama gua Wanda dan Bonar Hamidah. Wanda Kebalik ya. Ya, kali ini kita akan membahas soal ini termasuk olahraga juga, Bang ya? Olahraga dong. Olahraga yang lagi hype-hype-nya. Hype di kalangan muda-mudi Indonesia. Muda-mudi Gen Z. Betul. Semuanya. Iya, sekarang orang-orang kalau ditanya anak muda bukan jadi pemain bola, pemain apa, pengen main di e-sport dia. Betul. Banyak Jadi, anak atlet. muda yang salah memilih masa depan. Milihnya jadi atlet Iya. e-sport. Karena kan udah ada wadahnya, Betul. udah masuk ke dunia profesional juga. Betul, liganya juga udah cukup Udah oke. Betul. Dan pastinya kita nggak berdua aja nih ngomongin soal Ya. e-sport karena udah ada pawang e-sport di Indonesia. Ini dia Ini Fahri dia. Muharam. Bang Fahri. Halo. Kamera yang mana? Yang mana aja? Mana aja? Halo. Keren. Yang lempeng muka. Pawang kameranya. e-sport. Bawang es sangat tidak cocok sih. Karena aku kenal dia, Bang. Oh. Aku kenal dia. Aku tahu dia main Mobile Legends-nya. Bisa-bisanya menyebut diri pawang e-sport Anda. Kemarin di chat, kan. Ya. Bang, bisa podcast bahasa Inggris. Jago banget gue mau bilang. Langsung gitu nggak bisa bilang iya gitu kayak. Mulutnya jago banget. Langsung sepele ngomongnya gitu. Mekanik mah iya kalah, adu bacot aja kita. Ya, standar pemain MLBB ya. Kuatin bacot dulu. Makanya, gue tahu Teori aja dulu, teori gitu. nggak, gue tahu cara ngomong kasar tapi nggak disensor. Nah, Ya kan, itu kenapa kau ngomongnya kasar tapi nggak disensor, itu kenapa kau sulit dapat teman ya. makanya sekarang dia larinya ke aktif. AI. AI, Bang, benar sekali. Iya. Dia ngobrol sama AI. Kenapa sih, Fahri? Apa yang membuat- Se-desperate itu kah? Nggak, sebetulnya ngobrol sama AI karena hampir setiap hari tuh gue kerja pakai AI. Kerja apaan pakai AI itu? Kerja gue kan banyak nulis, banyak riset gitu. Itu tuh emang kebantu sama AI. Jadi udah gue personalize sampai ngebantu gue nulis materi stand up juga. Oke. Terus gue kepikiran, ini kalau gue jadiin konten kayaknya seru gitu. Udah itu aja sebetulnya. Itu beneran konten atau keseharianmu yang kau jadikan konten? Kalau ngobrolnya konten. Ngobrolnya konten. Karena keseharian gue masih ngetik. Nggak bakal... Iya kan bukan masalah ngetik atau enggak nih. Masalahnya kau ngobrolinnya sama AI atau enggak. Oh iya, kalau ngetiknya iya. Seharian. Iya. Enggak, itu ngobrol sama AI ngobrol apaan? Ngobrol sehari-hari apa gimana? Perihal ya kerjaan atau gue nulis materi stand up, nah pasti gue ke AI gitu. Buat kombut, buat apa kombut ya? Kompeten, robot. Iya ya buat ngembangin premis gitu. Kombut kan komedi body kan? Iya. Ya gitu. Kayak kerang ajaib yang di SpongeBob. Iya, kayak kerang ajaib SpongeBob. Iya ya betul kayak gitu. Karena responnya cepet. Set gue ngebayangin AI suaranya harus berata tapi. Logat Makassar. Boleh Ji. Boleh sih. Punchline-nya ini kodong. Jadi udah berapa lama lah kau ngomong sama AI ini? Anjir kalau ngulik mah dari ChatGPT pertama keluar ya mungkin 2000 lupa aku 2022 2023. Kalau ngulik ChatGPT-nya dari situ. Apa yang paling ngebantu? Pernah momen paling ngebantu AI ini apa? Kalau yang sampai mayoritas gantiin kerjaan nggak pernah. Tapi biasanya gue riset lebih gampang. Gue perlu data A nih, gue perlu data B nih. Langsung Atau iya, gitu. gue punya premis A, ada nggak argumen buat nguatin ini?
Nah itu sering banget. Di show Emang ngebantu itu? Coba contoh apa materinya atau beatnya yang dibantu AI. bantuan dari AI sehingga jadi semakin solid apa? gue ada premis Pak Heru Budi, PJ Gubernur Jakarta. Itu tuh saking jeleknya dia. Gak usah disensor yang ini. Ya nggak usah. Saking jeleknya dia. Saat itu ya jelek ya. Iya. Saking jeleknya dia, gubernur setelahnya tuh pasti kerjanya biasa aja, jadinya bagus banget. Terus gue lempar ke ChatGPT, kata ChatGPT reaksinya, dia ngasih analogi kayak lu nonton film yang jelek banget, film setelahnya jadi oke gitu. Ya. Nah itu tuh dari ChatGPT gitu. Baru abis itu gue olah lagi, gue ganti filmnya film apa ya. Atau gue ganti, bisa ke filmnya, oke ke lagu gimana ya. Nah gue tuh sering kayak gitu. Oh berarti dia lebih ke ngarahin aja ya? Ngarahin, bukan yang jokesnya dari dia kan? Enggak. Karena aku pernah pakai ChatGPT juga untuk nyari jokes, nggak ada lucu. Pernah aku minta coba kasih tebak-tebakan yang lucu, aku bilang. Ini yang ku ingat kali, dikasih dia gini. Kenapa, apa makanan favorit vampir? Ya. Aku tanya apa, jawabannya mobil berdarah. Apa lucunya itu? Berarti kan kalau nggak yang mobil, yang berdarah aja kan? Iya. Apa aja yang berdarah suka vampir berarti? Ya, nggak tahu aneh gue. Apa mungkin konteks bahasa Inggrisnya apa ya? Aku minta bahasa Indonesia kok. Ini jangan-jangan data itu referensi bahasa Inggris. Ya, jadi ini Oza tuh pernah ngetes di ChatGPT. Minta 10 jokes tentang Jimmy Carr. Ala Jimmy Carr. Jimmy Carr kan one liner dan dark kan. Terus salah satu jokesnya adalah gue bukan pedofil. Gue cuma nggak bisa ngitung matematika. Oke. Itu Jimmy Carr loh. Iya, di luar negeri kena sih. Iya. Berarti dari misalkan 10 list paling 1 gitu ya. Iya, 1-2 bisa kepake lah. Kalau jokes ya, cuma keseringan brainstorm arah aja sih. Kalau ngobrol, apa yang bisa diobrolin? Ngobrol tuh biasanya itu yang gua ketik, ya ini jadi formatnya audio aja. Buat SSN. Coba demo. Misalkan mau nanya ini, siapa tim sepak bola paling bagus menurutmu di Indonesia? Kalau ngomongin tim sepak bola paling bagus di Indonesia, pasti banyak yang langsung mikir Persija Jakarta, Persib Bandung, atau Arema FC. Masing-masing punya basis fans yang solid banget dan prestasi yang lumayan oke di Liga Domestik. Persija misalnya, mereka pernah jadi juara Liga 1. Udah, stop. Dan dikenal Oh gitu. dia sekalian ngejelasin juga ya, nggak cuman ngejawab apa yang kita tanya gitu, tapi juga ngasih penjelasan kenapa ini terbaik kayak tadi Persija apa segala macam gitu juga ya. Karena kalau ini emang gue setting buat kayak gitu, soalnya kebutuhan yang gue bilang emang bisa kebutuhan gue disetting. itu lagi. Iya, dia ada personalize pilihannya bang. Bisa kita tentukan gitu. Berarti kau udah pakai lama, bahkan sampai untuk materi juga, untuk kerjaan juga. Hampir semuanya Bisa nggak kau pakai untuk nyari cewek? Kau kan nggak punya pacar kau. Coba. Gimana anjing? Ya coba. Kagak mungkin ada Kasih metodenya aku dong. kasih gombalan, minta gombalan. Coba kasih aku gombalan untuk menggombal cewek-cewek Gen Z. Oke, buat ngegombalin cewek-cewek ini, lo mesti Cocok cari nih. kata-kata yang relate sama kehidupan mereka. Coba gombalan ini. Kalau lo jadi akun TikTok, pasti lo fight terus di hati gue. Gimana nggak? Setiap lo muncul, rasanya langsung viral deh di kepala gue. Atau yang ini juga bisa. Kayak playlist Spotify favorit aku deh. Soalnya setiap kali kamu muncul, hari-hari aku langsung on repeat bahagia terus. Nggak tahu ya, tapi menurutku kurang menggombal deh itu. Emang kalau buat output kayak gitu mah kurang banget. Iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang lebih ke arah aja ya? Kalau buat kita minta respon aja. output tetap balik lagi ke rasa yang dimiliki manusia gitu. ChatGPT ini iya. Iya kan? ChatGPT berarti ada ChatGPT yang lain? Gua kemarin habis bantuin berapa ya? Oza sama Duto kan personalize kebutuhan dia. Ah. Itu beneran bisa sesuai overthinkingnya Oza gitu outputnya. Oh. Ada yang sesuai konten Oza sama Duto beda kan? Iya. Konten motivasinya Duto gimana itu gue setting beda lagi. Oh gitu. Berarti kok ada cara ya untuk personalize? Ada. Gila. 500.000 gue bikinin tuh. Kimaknya nih, mahal kali. Kemarin gue naruh 100.000, 150 kan. Gue pikir pada nggak mau, nggak ada Banyak nolak. rupanya. Anjing. Show stand up gue 100.000, susah banget jualannya. Ya Ini kan 150. Weh, gue jual 500 sekarang ya udah. anjing. Ya udah Tapi ini beneran membantu banget sih. Iya, nanti kita coba lah. Membantu banget. Kita coba nanti. Tapi kita kan tidak akan membahas ini karena ini supporters
ini adalah konten yang membahas Olahraga. olahraga secara tidak tuntas. Ya, ini sisi olahragawan gue keluar. Wih. Dari postur fisik sih sepertinya Anda tidak terlalu suka olahraga. Atlet e-sport. Atlet e-sport. Nggak bisa atlet Berotot e-sport itu. fotonya nih. Makanya Sampai berurat itu jarinya. Parah. E-sport. Ya, Iya. maju. Kau itu lebih ke toksiknya. Bro, Jangan yang toksik, kita yang sportif di sini. GAT kasih emotim, bah, nggak sensor, coba aja. Apa yang kau mainkan? Kalau dari Semuanya lagi, caranya jangan. ngomong sih udah kelihatan ML ini. Game MOBA terbaik. Game MOBA terbaik. Iya kan itu dapat awards, bro. Tahu nggak lo? Tahu lah. Ya itu, baru dapat awards game Apa tuh? mobile. Oh, ML. Si ML-nya, ML dapat game MOBA terbaik. Tapi abang tahu ML, ngerti ML? Tahu. Sekedar tahu. Apa sejauh mana abang tahu? Apa Timnya ya? deh, tim Oh, kalau- MLBB yang abang tahu. Kayak Onyx gitu-gitu. Onyx ya. Onyx terus RRQ, Ini Dewa United. Harusnya itu dulu tadi bang. Oh, iya. Ulang lagi bang. Apa tim yang abang tahu? tim olahraga yang abang tahu apa? Yang gua tahu olahraga lagi tim e-sport yang abang tahu. Mobile MLBB. Legends. yang gua tahu itu sekalian yang terbaik ya. Dewa United. Ger. Masuk. Udah ya. Udah. Ya, ya, ya. tapi emang unik ini tim. Kenapa? Tiba-tiba di top 5 kan sekarang kan. Iya, iya. Berarti ini emang secara keseluruhan ya pengelolaan Dewa United ini emang bagus. Tadi basket juga oke banget. Oke. Terus Bola juga oke, iya, lumayan lah. Bola lumayan. E-sport juga tadi bagus ya. Iya, dia di Mobile Legends perkembangannya oke lah. Secara mulai dari mereka masuk sih sampai season sekarang progresif. Iya, walaupun sempat season lalu kalau nggak salah cuma lolos playoff, abis itu hari pertama pulang kalau nggak salah. Tapi sekarang- secara ini progresif. Kalau tim favorit lu apa sebenarnya? Gue tuh nggak ada tim favorit. Gue nonton aja gitu. Nggak ngidolain satu. Semuanya menikmati berarti. Menikmati liganya berarti. Gue menikmati liganya ya udah Tapi- seru nonton game. Tapi yang apa ya? Yang menurut lo paling menarik lah dari semua tim ini ya. Yang kayaknya wah ini gue wajib banget nih nonton tim ini main gitu. Kalau satu tim nggak ada, tapi pasti partai besar lah. EVOS RRQ Onyx itu udah pasti Udah wajib pasti, dong. ya. Iya. Ya paling 3 ini sih yang wajib buat gue tonton. Kalau EVOS Liquid Aura RRQ. ya udah nanti dulu. Tapi kalau match besar tuh El Clasico-nya, Bang. El Clasico, Ada julukannya. Match-nya El Clasico RRQ lawan EVOS. EVOS. Kalau RRQ lawan Onyx itu match El Royal Familia. Derby. Oh ya, Royal Derby. Royal Derby. Kok El Familia Kena- itu? Kok Familia siapa ya? EVOS Fam. AE sama apa? Alter Ego sama BTR itu STM. Oh ya, itu STM ya. Bukan Familia. Lupa gua. Ada Anak, yang anak STM main juga ya? Derby STM. Derby STM namanya karena di match itu mereka berantem terus. Oh, pantesan. Kayak perang terus Ya, itu. ya, ya, Padahal kan bisa yang ada cooling down dulu enggak di yang santai ya. Ini tuh tabrak-tabrak gitu lah. Dan supporternya juga pada heboh. Iya. Ada supporternya. Ada. Wah, Fanbase-nya kuat. selalu rame itu. Selalu sold out kecuali event-event partai Iya. tim tertentu. Ini ya nama Itu sorry, supporternya itu langsung di tempat atau yang di apa ya, yang nonton online juga sama ramenya? Pasti lebih rame online lah. kalau online mah lebih rame karena nggak terbatas venue kan. Ya, ya. Tapi kalau misalkan ada offline pasti rame juga yang datang. Seribu orang tuh satu match kecil. Karena Buset, satu sampai tiketnya nggak 1.000. terlalu mahal. Oh. Terus kan memang masih Jakarta aja gitu. Jadi orang-orang yang Jabodetabek tiketnya bisa datang. Kalau untuk nama fans tuh Dewa United tuh Anak Dewa. Anak Dewa. Dewa. RRQ itu Kingdom. EVOS itu EVOS Fans. Apalagi? AE apa? Alter Ego apa nama fansnya? Alter Champ. Alter Champs. Rebellion aku nggak tahu apa. Bigetron itu Biget Rebellion ini Troopers. saudara Audi. Aja itu saudara dia semua itu. Oh ya udah. Kok kenapa sih kesel sama Audi? Gak ada, justru gue menganggap dia saudara karena dia seru, entertain. Ada lagi di mulut gue tapi nah ada ya. Keluarin aja, nggak apa-apa. Kenapa? Berarti kan lu yang nahan sesuatu, gue enggak. Ya, aku Audi nahan. entertain. Entertain doang nggak jago. Keluarin aja kan gua nggak tahu nih. Jadi keluarin aja biar gua tahu Audi. Ya abang mah apa cuma tahu kita kena efeknya. Abang cuma dapat tahu gitu. Jadi. Ya ada. Ada satu pemain yang gimana ya? Nah, Nggak usah Ya, gitu lah, Asal gitu. player nanti Ya, kesannya ya. personal. Padahal mah enggak. Padahal Padahal juga- kayak kita ngomongin Ronaldo aja kan. Iya. Sebenarnya Ronaldo lagi jelek misalnya, yaudah kita ngomong jelek gitu, tapi orang nggak terima gitu. Iya, iya. Itu sih. Kalau ini deh, season keberapa menurutmu
dari season 3 sampai 13 lah ya, Iya. dari season 1. Season keberapa yang menurutmu ini paling oke nih season ini? Zaman anti-match lagi powerful di mana tuh ya? Yang main Alice itu. Oh, EVOS. EVOS itu menurut gua paling gila itu. Walaupun Anti-match EVOS ya? yang MSC kan itu, menurut gua itu paling gila. Walaupun persaingannya masih tim besar aja ya. Tim Ya. kecilnya belum Belum kelihatan. muncul, ya. Tapi kompetitifnya lebih gila-gilaan itu. Betul. Itu zaman anti-match yang Alice lawan berapa orang nggak mati ya? Iya. Dan makanya tim playernya tuh pada nggak diganti-ganti pada saat itu beberapa season. Kalau sekarang kan yang MPL bisa turun MDL bisa. Ini satu season lalu kan EVOS satu tim jelek, MDL naik semua gitu-gitu kan. Betul. Dulu tuh era itu karena saking OP-nya semuanya, jadi dia aja, serem banget itu. Teringatnya nih ke MDL. Kenapa? Kalau sekarang tuh kan kayak MDL itu Liga 2. Liga 2-nya. MDL itu Liga 2-nya. MPL-nya Liga 1. MPL Liga 1. Liga utama. Berarti ada ini promosi degradasi nih. Nggak ada. Nggak ada. Karena dia franchise league, jadi di Liga Oke. utama tetap itu aja. Di Liga bawah itu bisa playoff, bisa apa sih? Audisi gitu-gitulah. Apa sih namanya, lupa lagi aku. Intinya Itu tadi banyak tim. yang naik ya kan tadi lo Playernya. bilang pas EVOS-nya turun yang MDL naik tuh. Iya. Playernya. Jadi, jadi satu player tim itu ada EVOS, dua. Ada MDL, ada Timnya MPL. tetap EVOS. Iya. Oke. Dari player MDL EVOS bisa naik ke MPL MPL. gitu. Nah, kalau sekarang kan kayak hampir tiap minggu tuh ada tuh yang transfer dari EVOS ini turun ke MPL, ini MDL turun ke naik ke MPL. Naik ke gitu. MPL ya. Dan cukup kuantitasnya cukup tinggi menurutku. 2 season terakhir ya? Iya. Iya. Menurutmu gimana? Apakah MPL-nya kualitas player MPL yang makin rendah atau kualitas MDL yang makin oke? Anjir itu jawaban susah banget ya. Tapi ini by data ya. Iya. Ya. Kalau by data kan EVOS MPL diganti ke EVOS MDL waktu itu MDL yang masuk MPL jadi lebih oke. Iya. Terus Seliboitas di AE Iya. turun ke MDL MDL. juga kesusahan lawan ladies. Iya. Itu agak mencengangkan sih. Iya, maksudnya Bisa jadi sengaja. bisa jadi. Bisa jadi sengaja. Tapi di match lain nggak ngegendong juga. Iya. Tas juga jaga KDA gitu-gitu kan. Iya. Kata netizen gua mah. Iya. Biar kelihatan jago sendiri. Tapi emang KDA-nya paling bagus. Mu, kalau ngeliat dari data itu doang, berarti kan ya emang mungkin MDL lebih improve sih. Kalau base-nya data itu doang tadi ya. Karena kan jebolan MPL kita juga main di MSC juga nggak Ya, biasa aja, betul. Mungkin karena mereka lebih termotivasi kali. Pengen naik kan karena dari MDL, pengen membuktikan diri waktu di MPL gitu. Ya, Bisa jadi gitu kali ya? Iya, Cuma dan- jadi pertanyaan besar, maksudnya kok bisa sekelas MPL Malah pemain MDL di Liga 2 nih ya ceritanya masuk ke MPL cepat banget ini adaptasinya. Bukan cuma 1-2 gitu. Iya, banyak. Ada banyak gitu loh. Jadi pertanyaan kita di MPL sebenarnya masih bersaing atau enggak sih gitu. Iya. Atau adu entertain doang gitu. aduh. Ada sih Satu tim itu berapa orang? Tim itu Playernya berapa? Kalau yang main 5 Yang tapi main 5. kadang ada cadangan 2 ya? 2 Iya, atau 3. 2-3. Anjir ada cadangannya. Ada. Walaupun kadang nggak di game itu gantinya gitu. Bisa jadi di match berikutnya ganti gitu. Walaupun kalau sekarang tuh lebih seru ya. Karena udah nggak ada yang imbak banget. Season 2, season 3, season terakhir tuh Onyx udah nggak ada yang ngalahin. Ada satu Onyx tuh udah nggak ada yang ngalahin. Season ini apalagi aku suka lihat permainan Geek sih. Oh, Geek. Ya, Geek. Gua ngatik draftnya brengsek ya. tuh. Natali pakai romer gitu kan. Terry Zilla. romer itu tuh menarik tuh. Yang keren tuh dia ngelepas link hero lagi OP-OP-nya dikasih ke Kairi. Ternyata di ujung ada Natalia kan. Iya, Mampus nggak makanya dia kepredict. cukup oke gitu. Gila. Nah, kalau Dewa United aku nunggunya si Muezanya. Mueza. Romernya. Oke. Aku tuh suka sama romer-romer. Makanya zaman-zaman tuh. kayak ini nih informasi ya. Ya. Jadi dalam Ada formasinya juga berarti. ada, Ada. posisinya. Ada Kalau romer. di bola tuh kayak Oke, oke. back, striker, kiper gitu kan. Kalau di sini nih 5 ada XP lane, ada god lane, ada romer, ada jungler sama satu lagi ada mid laner. Mid laner yang main di tengah di map gitu. Penting itu. Nah, romer ini hitungannya kayak nge-tank gitu. Dia yang ngebuka map, dia yang ngatur flow permainan Ya, juga. jadi tugas kadang-kadang. dia tuh keliling nyari musuh ada di cari mana. info tentang lawan. Ah, Memberikan jagain info ke temennya di teman-teman, mana gitu.
Nah, Intelnya Intel. Iya, seperti betul. itu lah. Betul. Nah, kalau aku dulu, aku suka-suka romer yang oke-oke tuh. Zamannya LJ keluar. LJ ya, LJ, tapi Cupra. yang LJ zaman Aerowolf sih. Iya. LJ. Terus muncul tiba-tiba Keyboy, aku nonton dari MDL. Keyboard, Keyboy, ya. aku suka kali nengok dia main di MDL waktu itu. Dan ternyata main di Onyx Onyx tim utamanya oke juga kan, mekaniknya tinggi segala macam gitu. Dia gitu. tuh tank, setahu gue ya, tank pertama yang makronya jago, mikronya oke. Tank mekanik. Ah. Tank mekanik satu-satunya di Indonesia kalau nggak salah saat Iya. itu. Sebelumnya nggak ada soalnya, sebelumnya pada Makro. VYN makro itu, seram. VYN itu pada makro semua. Itu bedanya apa tuh? Makro, mikro. Makro tuh Udah nguasain kayak- map. Udah kayak ekonomi. Iya, Ya kan, betul. kuliah. Memang Makro ada tuh dosennya. lu jago nguasain map, mikro tuh jago nguasain hero-nya, skillnya on Oh. point gitu-gitu. Ya. Kalau VN tadi makronya jago dan first blood. Kalau di bola, makro itu Iniesta, Xavi, jago tuh Sergio Ya. Busquets. Itu yang makro. Mikronya Kalau yang Messi. mikro tuh Ronaldo, Messi, Messi, Suarez. ya. Nah, Ya, itulah. buka-buka jalan aja. Nah, kalau yang cadangan kan banyak. Ya itulah. Ya. Jadi aku suka yang kayak gitu. Nah, di season ini Mueza tuh yang dari Dewa. Mungkin mikronya mekaniknya belum setinggi yang kuharapkan lah ya. Tapi Dan ngelihat masih permainannya- muda juga dia. Iya, makanya potensinya masih oke. Aku nunggu tuh. Sama plus ada Hijume di mid. Gue Hijume gua. Hijume itu player mid lanernya. Player. Nah, Hijume ini buangan dari EVOS. Di EVOS dia cukup gendong, tapi ternyata di season ini dia Udah menurun. bukan menurun, dia tiba-tiba pindah aja. Ya, Pindah isunya ke sih ada Dewa. konflik. Ya, konflik internal lah. Nggak tahu apalah. Terus Hmm. akhirnya dipindahin ke Dewa dan akhirnya emang dasarnya jago kan. Dia awal dari Liga 2 EVOS naik ke Liga 1. Betul. Ada kayak katanya ada konflik, pindahlah ke Dewa dan di Dewa tetap ngegendong. Di Dewa gendong dia tetap. Ada konflik juga ya? Ada lah, Bang. E-sport ini Lagi ya? main, chargernya dicabut. kan. Kesel kan itu. Hotspot dimatiin. Iya, terus pelatihnya, "Antara lu kesini." Ya lu nggak ngeliat map gitu. Ya, gitu-gitu. Gitu-gitulah biasa. Nah, itu sih karena sih makanya Dewa sejak ada Hijume yang Meza menurutku ya Iya. Mulai ini gendong lah. naik. Dan ini belum turun, aku nggak tahu. Sorry, Ray itu season ini apa dari season sebelumnya sih? Gue tahu Ray itu diangkat sama Donkey ke GPX. Iya, dari GPX. Ray itu ke Dewa dulu, habis dari Dewa tapi nggak main, dipinjemin ke Gig. Ke Geek. Oke. Kemarin main di Gig, Main sama Geek ya? dipinjam. Iya, sih. Itu juga oke soalnya tuh. Dia oke. Awat nih, match lalu main nggak dia? Season lalu Awat main. Bukan season lalu, match. Oh, match ini. Minggu awal dia main. Oh, dia main. Nah, itu tuh. Awat ini player veteran. Player oke lah, terkenal di skena MLBP, dia cukup disegani. Skena ya. Ada, Bang. Ada skena yang terkenal. Tapi indie. Awat ini kayaknya hitungan indie, bukan yang kayak Aura. Dia tuh di Oh, iya, zaman-zaman season awal, tapi nggak segede itu namanya. Iya, dia nggak streaming juga, kurang aktif kayaknya. Ya, Ya itulah. benar, indie berarti sebutan. Indie aja. Skillnya mah jago. Siapa nih menurutmu yang akan juara di season ini? Gua pengen BTR sih. Kenapa? Banyak yang meragukan ternyata di sini. BTR. BTR ini juara half season selalu. Iya, Reguler betul. dia selalu Jago. juara. Begitu masuk ke playoff, Jadi Udah aneh. kurang. tumbang aja cepat. Dulu tuh sebetulnya kayak alter ego. Iya. Alter ego tuh selalu kuat, terus ada update patch, Update patch biasanya Alter Ego. kalah. Alter Ego selalu kena di update patch-nya. Tiba-tiba. Nah, lo kenapa jadi apa ya ngejagoin BTR nih? Karena kan tadi lihat dari sebelum-sebelumnya kan selalu di playoff ya. Di playoff menurun, kalah segala macam. Nggak ngejagoin ya, tapi kalau ditanya potensi paling menang, feeling gue di BTR. Karena satu, season sebelumnya solid banget. Walaupun iya playoff kalah, tapi Ya. udah solid. Sekarang makin solid lagi. Dan juga hero-heronya KYY tuh makin banyak sekarang. Hero romernya kayak itu playernya. Hero-nya makin banyak Dia kan? setiap kita jemput nama, aduh siapa lagi ini? Iya, jadi Aji KYY. kemana nih? Iya. Gue udah buta sama sekali. Sama game. Iya sama game. Lu Sama main game apa ya, terakhir? apalagi e-sport gitu. Dia nggak ada game apa yang mau mainkan? Gue paling FIFA doang udah. Bola-bola lagi. Masih bola lagi. Bola lagi. Dia taunya Emang. bola. Kalau Ronaldo tahu dia. Emang. Ya FIFA gue tuh aja sih, udah. kalau alasannya hero KYY makin oke dan timnya makin solid. Terus Ken
Nih, ini minusnya Ken menurut gua. Kalau udah kalah dia bingung. Kondisi kalah atau udah selesai games? Kok kondisi kalah, jadi belum bisa kena pressure. Tertinggal nih, lagi tertinggal ya. Iya. Di game terakhir yang ngelawan siapa yang kalah? Gig. Itu kelihatan banget 1 lawan 5 main maju gitu-gitu. Iya, aneh sih permainannya yang di akhir-akhir itu. Paling minusnya sisa di situ tuh. Itu improve oke harusnya Ya, ya. mekaniknya kuat padahal anak itu. Wah, serem banget. Nggak bisa main di bawah tekanan berarti. Belum lah mungkin. Belum. Iya. Karena memang setiap di regular season mereka nekan terus. Nggak pernah yang tertinggal gitu, jarang lah. Iya, dia tuh tipe oke, masuk langsung ayo perang Iya. gitu. Nah, Jadi kayaknya langsung unggul. si Ken itu butuhnya tank-tank yang kayak ini Donkey. Barbar terus gitu, yang buka perang terus gitu. Yang nggak ngelihat situasi kan. Ya, Ada sebenarnya- orang culik dulu. Ya sebenarnya dia lihat-lihat juga, tapi dia tahu oh ini junglerku udah bisa nih gitu. Kalau aku setuju season ini yang lebih sulit ditebak sih karena ya Gig jago, BTR seperti biasa. Dewa oke, Menanjak kayaknya. lagi naik. Ipos turun. lagi turun. Hierarki lagi oke. Iya. Belum ada kalah kayaknya. Sekali BTR. Oh iya Oh, lawan lawan BTR BTR. doang. Ya BTR oke lah, itu kan memang regular season mereka selalu membagi raja-raja kan. Terus RBL udah pasti. RBL belum menang kan? Belum. Dan sebenarnya Ipos tuh bisa jadi di pertengahan ngebalik loh. Season sebelumnya juga kayak gitu ya, kan? gitu ya. Makanya ini masih siapa nih yang kalah? Belum tahu. Kayaknya EVOS itu nggak pernah biarin rosternya bertahan berapa kali match gitu. Selalu diganti, nggak sabar. Kayak nengok Brands, ganti Brands, masuk ini gitu. Rupanya- Karena netizen juga kan, Brands kalah lane, Brands kalah nah itu lane. kayaknya manajemen EVOS terlalu dengerin ini Warganet. Netizen. Padahal kan netizen cuma tahu game ini aja, Ya, satu game ini enggak. aja gitu, langsung dinilai ini ganti. Iya. Harusnya kan coach tahu, enggak keseluruhan dia bagus kok gitu. Netizen ya di mana-mana sama. Ininya tuh kayak gini. Dia yang nggak pandai main tapi ngebacot tinggi kali ya manusia ini lah. Tapi kalau kata-katain player kagak gua. Dark system. Kalau nyuruh-nyuruh ini ganti kagak gua. Nggak peduli juga sebetulnya. Iyalah. Tapi kalau main ngatain orang, ayo. Ngatain orang. Ngatain di game ya. Iya. Yang white team itu. Apa tuh? Y team. Oh iya, iya strip team gitu. Nulis KON, emoji KOL gitu. Tips dari gua. Mulutnya. Tips biar nggak disensor. Karena kalau ke NTL doang udah sensor, dulu nggak. Iya betul. Udah pada paham kali ya orang-orang. Udah ya? paham, jadi nggak kali ini pakai emoji. Sekarang di Munton itu ada orang Indonesia yang kerja, yang mengartikan itu. Dia yang ngepen kata-kata KNTL, aku tahu maksudnya. Iya, kalau dulu tuh kata-kata kasar yang masuk kamus nggak bisa. Iya. Tapi diksi-diksi jalanan tuh masih bisa. Ngomong-ngomong kayak Puki gitu-gitu masih lolos tuh awal-awal tuh. Dulu. Tapi selain BTR, yang apa ya, yang sejenis lah sama BTR mungkin. Di yang full sessionnya itu bagus, tapi ketika masuk playoff-nya jelek. Selain BTR ada juga nggak yang kayak gitu? Ya alter ego tadi sih. Tapi Sama lebih ke juga. patch kalau itu. Iya, betul. Alter ego tuh adaptasinya lama. Adaptasi di perubahan sistemnya bang, patch-nya gitu. Kalau di regular season Jadi setiap berapa bulan sekali, gue lupa, itu gamenya tuh ada update. Jadi misalnya hero A lebih OP sekarang, besok diturunin kemampuannya, jadi yang OP hero B gitu. Strateginya jadinya berubah. Nah alter ego biasanya setelah perubahan itu lebih lemah tuh, karena harus adaptasi kan. nggak ada sih kayaknya. Jadi kayaknya udah tuh yang terkenal BTR tuh yang regular season karena sangat jomplang. Memang juara regular season gitu, tiba-tiba Iya, iya. playoff jelek gitu. Tapi Merasa udah menurutmu deh, puas kali. Apa? Merasa udah puas kali. Udah menang regular session, Ya, pas tahu lah playoff-nya ya. udah ini. Apa mungkin ada tipe yang jor-joran langsung strateginya iya, ada dikeluarin yang gitu. menyimpan kali, bisa jadi. Iya. Jadi Nah, ya malas kau aja. nonton juga nggak MPL Filipina? Sesekali nonton. Ya, khusus sekali pula. Kau nggak bisa lihat ini ya, perbedaan permainannya. Enggak. MPL Filipina tuh kill-nya nggak pernah banyak loh. Oh, ya itu kelihatan pasti M5 juga kan. Kayak first blood itu selalu di atas setelah turtle pertama. Karena mainnya makro. Iya. Dan yang kedua nggak ada VYN. Ben apaan lagi tuh? VJN tuh main player. Kenapa nggak ada? Karena VJN itu selalu yang duta first blood. Iya, katanya. VYN tuh baru main di bawah 2 menit udah biasanya mati satu. Duta first blood. Heeh. Emang gitu ciri khasnya lah. Heeh. Cuma kan ya ada tujuannya lah dia mati gitu, kita nggak tahu apa. Eh, Sebenarnya tuh dulu ada di zaman anjing nih, ribet ngejelasin ini, masih emblem sawi.
Gimana nih ngejelasin Apa lagi? Nggak apa-apa, biar. Nggak. Sotoy, gue mau sotoy juga bingung gitu. Sama sekali nggak tahu soalnya. Gue sotoy apa yang mau gue Susah sotoyin deh. gitu kan. Bener kan gimana jelasin emblem sawi? Nggak bisa. Karena emblem sawi itu bahkan Muntonnya nggak membuat kata-kata itu gitu. Iya, Developer gamenya nggak pernah bilang itu emblem sawi. Makanya. Tapi orang Indonesia itu emblem sawi. Ya gitu. karena bentuknya bentuknya kayak sawi. di era itu kan kita baru ngikutin Filipina kan meta support terus Ya. makro itu killnya juga dikit tuh di situ tuh. Iya. Sampai Hero Sun bukan Sun ya, Sun. Siapa yang junglernya Alter Ego tuh main Sun jago banget dia bisa kill 0 anjir. Karena fokus ke turut Iya, gitu. Iya. Iya. Iya, sekarang tuh udah meta assassin jadi kill pasti akan lebih banyak lah. Iya, betul. Meta assassin. Gimana jelasin? Iya aja gue. Iya, enggak tahu. Gue yang di sini aja gue udah bingung yang di Indonesia. Abang tuh menyesal kali abang seumur hidup abang nggak pernah kenal meta apa emblem sawi, meta jungler tank, digi feeder, abang nggak tahu. Tapi gue udah paling aneh tuh sama tadi tuh. Emblem sawi itu. Emang kayak dua kata lucu ya? Iya, dua kata lucu. Emblem sawi anjing. Tapi nih hero yang paling kau suka dulu deh. Hero yang paling gue suka. Gue sekarang main XP kan. Kalau nggak Xborg, Masya gue. Sama Hylos. Capek kali nengok Farin main XP. Pasti bodoh kali. Pasti bodoh. Dia sumpah kawan-kawan, dia pakai Aldos 7 menit startnya baru 15 soalnya. Emang harusnya berapa? Udah 40-an itu. Waduh, jauh ya. Nah, Aldos itu hero yang butuh stack, Bang. Apa stack itu apa? Nah, lagi menjelaskan. Udah, gak usah dijelasin satu Tabungan, lama. tabungan. Ya, jadi intinya sekali mukul orang itu dapat poin 1. Makin tinggi poinnya makin sakit. Nah, dia Main sakit. makin sakit pukulannya. Dia menit 7 masih 17 17. pukulannya. Ya kan udah 40. Bodoh. Sekarang dia main XP lagi. Tuh, Padahal yang- XP tuh Ah. tank kedua loh, bahkan kadang tank pertama. Iya, kalau roamernya support kan. Iya. Tapi gue main XP sama Uranus gue suka itu. Gue suka hero tebel aja udah. Ya nggak butuh mekanik ya. Nggak butuh mekanik, tapi di MPL masih di pick. Masih. Hylos naik di MPL sih cukup mengejutkan sih. Yaitu kalau ini hero yang paling aneh. Aneh. Kemarin Nana muncul di mana ya? Nana. Nana muncul di MPL kemarin. Lawan Dewa. Itu RBL. Iya, itu rada aneh sebetulnya. Itulah aku kesannya lihat RBL. Maksudku kalian kalau lagi jelek performanya yang bagus-bagus aja pakai hero-nya. Ngetes meta dia. Iya kan, kalau kayak Oni pakai Nana, kayak wih keren gitu. Iya. Sebenarnya dulu aja poinnya. Hero paling aneh yang pernah masuk MPL atau hero paling aneh? Menurutmu dulu hero paling aneh? Paling aneh sama yang masuk MPL. Masuk MPL itu Nana. Nah, Yang paling aneh. Layla pernah loh. Iya, ya Layla juga Tapi aneh sih, MPL nggak tapi aneh Layla berarti. waktu itu makin jago. Ya, emang semua MPL nggak jago? Itu makin Nana. Kita sepakat lah, emang Nananya ngegendong. Skyler makin Layla gendong loh. Aneh kak? Nana kayak mana gendong Nana? Bisa ultinya sakit itu. Cuma Ya udah, cuma oke. lawannya jago aja, lawannya Ya, lebih jago. oke. Lawannya dewa kan. Ya itu maksudku kalau kau lawannya orang war, kau pakai Nana kau pro player, dia jago kau gitu. Iya. Ini kan Kop lagi. level sama. Kalau Terus. hero apa ya? Paling aneh hero paling aneh. Argus pernah nggak sih? Pernah. Tapi season lama. Nggak tahu Argus tuh hero paling aneh menurut gua. Dan ini Freya. Freya tuh di apa namanya? Ranked lumayan kepake kan. Penjoki banyak yang pakai itu. Iya. Cuma di MPL nggak pernah masuk. Itu aneh tuh. Karena late game biasanya MPL tuh sukanya yang hero dari early ke mid udah kuat gitu. Tapi level 1 siapa yang bisa ngalahin Freya, Cok? Allah. Lu ya. Lu ya. Ngeri. Di sensor aja. Assalamualaikum mas. Kalau gitu berarti nggak ada dong yang ngalahin. Mas, ini Siapa nih mas? setiap minggu saya nganter Oh iya. Masih nanya. Apa ini? Masih nanya. Pesanan gosip. Gosip. Jadi dia nih driver Oke. yang Suka mengantarkan bawa pesanan gosip. gosip-gosip hangat Oke. seputar topik kita. Udah mas, silakan mas. Mau ngereng lagi kan? Mau push rank lagi nih. Iya, ojol-ojol begini nih yang biasa AFK. Ya, bener. Iya kan? Rekam. Aku pernah lagi main kayak gitu bang, lagi main. Bang, sorry AFK, lagi ada pesanan katanya. Sial kali orang lagi nyari. Enggak, gue pernah dia lagi di posnya. Oh, posnya deket rumah gue datengin, dia lagi ngerank, terus AFK. Emang gitu kan, emang bagi mereka itu hanya sekedar game ngisi waktu. Iya. Bagi
orang-orang seperti kita kan yang menganggap Enggak, gue juga kompetisi. nganggap itu game sih. Enggak, dulu aku sampai ini menganggap ini masa depan dulu. Woi, enggak. Tapi Mobile emang Legends itu tren kejadian, sekarang kan 2000. jadi masa depan. Iya, tapi kan aku nggak nyampe. Dia udah usianya Olahraganya, udah uzur. e-sportnya. Ya udah uzur. E-sportnya. Tapi masih jago, kebanyakan kita ya turun gaji. Deal. Masuk. Emang ada batasan umur? Ada. Buat e-sport? Biasanya ada. Wah, ada. Ya, biasanya usia 25 tuh udah susah karena ngaruh ke refleks. Sensor motorik ya. Abang umur berapa? Waduh, jangan ngomong umur lah. Range. 30-an. Wah, udah cuma bisa pakai Angel lah Len. Udah nggak bisa pakai apa-apa lagi. Berarti punya alasan ya gua nggak ikutin e-sport ya. Kan umur nggak mendukung kan? Iya. Tapi ya itu abang paling apa hero yang cocok untuk Angela, Florin. Florin makro, Rafaela. Angela juga makro. nggak terlalu. Kalau kita ngelepas unsur makronya ya nggak ada. Mau nggak mau Berarti makro gua lah. ininya yang ke mikro nih, cocoknya. Nggak ada mikro yang cocok. Tadi makro nggak Iya cocok. makro. Mau nggak mau makro Angela, lah. Florin. Atau Support-support Rafaela. ya, Rafaela. Iya. Rafaela support. nempel Godline aja udah. Iya, cuman itu yang paling cocok. Ya udahlah. Kita akan Yaudah, kita baca membacakan gosip yang pertama. Apa ini, Pak? Gosip berikut. Kimaknya nih. Biar gue yang baca dah, yang terakhir dah. Rumah tangga Bondarman lu hampir berantakan gara-gara Mobile Legend. Oh kalau itu nih ya. Pengaruh buruk. Nih ya, dia kan boleh gak? Iya, Udah nih, jadi prediksi jelasin kan? nih. Coba apa? Yang dia lagi berantem nih. Nah, Terus istrinya malah keluar. Si goblok ini bukan minta maaf, malah satu rank dulu. Dia pikir istrinya lama, balik lagi. Beneran. iya. Beneran. Makin dibantai. Jadi ini, Beneran. Ini karena kami masih di apartemen. Oke. Terus kami berantem malam. Dia pergi keluar. Aku tadinya mau ngejar, tapi kunci apartemen dibawa dia kunci dari luar. Jadi aku terkunci tuannya di Dikunciin. rumah. Udah kayak wartawan dikunciin. Iya, nah di kepala aku, apa nih lama dia gitu. Sambil nunggu ngapain aku bengong. Ya udah main ngereng. Datang-datang, main game gue ya. Selingkuh sama Natalia, Kadita. Tapi sering berantem karena itu sih aku dulu. Waktu awal-awal nikah tuh bang, kan masih ngegame kali lah aku anaknya. Masih membara lah ya. Iya. Sampai aku tuh kayak tiba-tiba ngomong jorok kan biasalah, gitu-gitu. Iya. Gitu. Iya, dia tuh ngomong joroknya bukan di game. Beneran lagi main memaki orang Iya. gitu. Padahal orang nggak dengar. Tapi kadang aku ini juga, speaker Voice, juga iya. ya, voice. Cuman itu kadang-kadang istriku kalau udah ngeliat aku main berlebihan tuh martis terus. Gituin. Kayak udah. Tapi sekarang aku udah nurun main rank, udah lebih ke Magic Chess. Magic Chess adalah itu game yang lebih slow. Kayak main catur tapi hero Mobile Legend gitu lah. Ya. Gue Tapi kirain gimmick lo, ternyata beneran lo. Enggak, itu beneran. Karena linker dalam juga yang tahu. Ini dulu coba, mana chat GPT-mu tadi? Apa? Kita tanya prediksi juara MPL Nah. ID season 14. RRQ itu masih bukan Onyx. Coba ayo. Paling sering juara. Siapa Onyx. ya? RRQ apa Onyx gitu? Trofi. Onyx deh kayaknya. Trofi udah lebih banyak Onyx. Iya. Ada beberapa season mereka terus tuh. Kita cek ya. Ya. Siapa juara MPL season 14? Prediksi lo aja. Wah, prediksi ya. Kalau ngomongin MPL, Mobile Legends League Indonesia Season 15, ada beberapa tim kuat yang biasanya jadi favorit. EVOS Legends dan RRQ Hoshi sering banget jadi kandidat kuat juara karena mereka punya roster yang solid dan pengalaman. Menurutmu bertanding aja yang lo. baik. Tapi kita juga nggak bisa ngelewatin Onyx Esports Nggak yang bisa belakangan dia. ini performanya Menurutmu lagi aja naik gitu. dan bisa jadi Satu Nggak nama bisa aja dong, lu, nggak bisa. satu Bukan itu nama kan lu. Kalau harus milih, data dia dari mana ini anjir? bakal ketat antara EVOS Legends sama Onyx Esports. EVOS Legends sama Onyx. Momentum kuat Dia dari nebaknya season itu. sebelumnya. Final. Tapi EVOS selalu punya trik dan strategi yang kadang bikin Enggak enak. Ini buatan EVOS ini, masa EVOS lagi jelek gini, masa dia mau menjauhkan EVOS kan aneh kali. Buatan EVOS Fams itu. Chat GPT buatan EVOS Fams. Ya udah. Aku tetap Dewa United. Aku Juara ini nih. ya, kalau dari prediksi masing-masing ya. Iya, iya. Dari aku final aja deh, aku nggak tahu bisa nebak juara siapa. Finalnya itu Dewa Geek. Final Dewa Geek. Dewa lo. Geek, aku pengennya itu final. Pengennya atau prediksi lu? Realistis Pengennya. aja. Kalau realistis Geek RRQ sih. Realistisnya itu. Iya, tapi iyalah.
Karena terlalu dini kalau untuk sekarang. Cuman melihat berapa match aja ya. Iya, iya. Udah week 3 ini kalau nggak salah, atau week 2 gig RRQ. Kalau gue pengennya Tuh kau, abang dulu. Oke. Gua karena gua ngikutin banget ya dari awal ya. Apa? Si paling tahu e-sport gua. Jadi prediksi gua Dewa. Dewa. Oke. Juara. Juara. Kalau pengennya Finalnya Onyx. dia cuma nyebut nama yang kita sebut tadi aja udah. Kau coba. gue pengennya tuh sebetulnya Liquid Aura sama AE. Pengennya ya. Karena Kayaknya seru aja dua tim ini di final gitu. bakal banyak perang sih. Iya sih. Gue nikmatin. Karena underdog juga kali. Dua-duanya underdog dan dua-duanya tuh entah pemainnya atau supporternya suka teriak-teriak. Iya. Jadi adrenalinnya oke banget pas di Ya, final itu. oke. Entertainnya bagus. Oke. Tapi kalau realistisnya data sekarang kayaknya BTR RRQ lah. BTRRQ. Oke, nanti kita saksikan siapa yang akan jadi juara dan finalis ya. Iya. Menurutku Gig 1 slot minimal. BTR. Oke. 1 slot BTR gua. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja Itu dia. untuk hari ini. Melihat host kita mulai kebingungan. Betul. Ini gua host jadi yang paling tolol hari ini. Ya karena abang main aja. Nggak tahu ya kan. Iya, nggak apa-apa. Iya, sekalian belajar. Sekarang Sekalian belajar. Mungkin abis ini boleh download. Betul. Iya, baru lupa anak istri. Nanti gantian gue yang diomelin ya. Tunggu ada ini nggak? Ada yang mau dipromoin nggak? Gue habis bikin special show kemarin digital native. Ya kalau mau nonton ada ntar digital downloadnya di Comika ID. Udah itu aja sih. Ininya ebook. Wih, bikin ebook juga. Gue bikin ebook personalized tapi kayak gue nggak jual buat umum dah. Buat yang udah follow aja. Oh gitu. Sama tadi tuh yang AI tadi tuh boleh tuh. Ya. Karena repot ngurusin 6 orangnya ternyata followersku banyak yang tolol jadi anjing lu perkara 150.000 gue harus mikir segini gue tolak-tolakin habis itu. Ya udah, itu aja. Udah itu aja. Oke. Udah, itu aja dari kita untuk hari ini. Baik teman-teman, saksikan terus Sporters di Betul. channel YouTube fakanji.id, di-share, Yes. di-like, di-komen. Silakan kasih masukan, kasih juga info-info apa yang bisa kita kulik teman-teman. Ya, dan kirim ini ke CEO-nya Dewa. Nggak usah dibilang. Nggak usah. Ya, karena di Sporter ini channel yang membahas semua olahraga di Dikupas. satu platform. Betul. Jadi kan ada platform yang bahas bola doang, bulu tangkis doang, apa segala macam. Ya. Kita doang yang lengkap. Tuh. Kita membahas semuanya, kita mengupas namun tidak tuntas. Nah, itu dia. Gua Wanda, Gua Bonar. Bonar, Gua Fahri. Fahri. Ciao, pamit.